Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Afif Abdillah bin Mukhtar. Kali ini kita akan membahas materi yang lain tetap di topik klasifikasi makhluk hidup di subtopik yang berbeda, yaitu subtopik terakhir klasifikasi makhluk hidup untuk subtopik kingdom. Nah, kingdom itu apa ya? Mari kita ke video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita belajar tentang materi ini, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenal apa itu Kingdom Monera. Yang kedua, kita juga akan mengenal Kingdom Protista. Kemudian yang ketiga, kita ke Kingdom Fungi dan Plantae, selanjutnya Animalia, dan yang terakhir virus. Akan tetapi kita tidak terlalu fokus di virus. Virus ini hanya untuk informasi saja, karena hari ini yang lagi banyak dibicarakan yaitu tentang virus corona. Jadi sedikit saja akan saya bahas tentang virus. Kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Oke, yang pertama kita sekarang akan belajar tentang apa itu kingdom. Baik, kita akan belajar tentang Robert H. Whittaker. Siapakah Robert H. Whittaker? Robert H. Whittaker memperkenalkan 6 kingdom berdasarkan tingkat makhluk hidup, jenis, dan nutrisinya. Yang pertama, Monera. Monera itu sifatnya prokaryotik. Prokaryotik itu apa? Karyot itu inti, pro itu sebelum, sehingga diartikan inti belum memiliki pembungkus atau selaput. Nah, terdiri atas bakteri dan ganggang hijau biru. Ingat ya, jadi Monera itu prokaryotik, tidak dibungkus intinya dengan selaput, terdiri dari bakteri dan ganggang hijau dan biru. Mengapa ganggang hijau dan biru? Nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Yang kedua adalah Protista. Protista ini merupakan organisme yang sifatnya sudah eukaryotik, berbeda dengan Monera. Eukaryotik ini intinya sudah dibungkus oleh selaput. Bersel tunggal, terdiri dari protozoa dan ganggang. Nah, ganggang di sinilah selain ganggang hijau dan biru. Oke, sudah paham ya? Mengapa ganggang di sini dibedakan dengan ganggang hijau biru di Monera? Karena yang ganggang di Protista sifatnya sudah eukaryotik, sedangkan ganggang hijau biru masih prokaryotik. Oke, sudah jelas. Selanjutnya adalah fungi. Fungi ini dahulu ditempatkan di Kingdom Plantae. Akan tetapi karena dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis karena tidak memiliki klorofil, oleh sebab itu fungi dibuatkan kingdom tersendiri. Fungi ini merupakan organisme yang sifatnya juga sudah eukaryotik, bersel banyak, dan menguraikan makanannya kemudian diserap. Nah, organisme ini biasanya disebut sebagai saprofit gitu ya, saprofit. Oke, nomor 4 sekarang kita ke Plantae. Plantae atau tumbuh-tumbuhan merupakan organisme yang sifatnya sudah eukaryotik yang bersel banyak dan dapat berfotosintesis. Ingat, berbeda dengan fungi, jika Plantae ada kata-kata sudah berfotosintesis. Plantae sendiri meliputi tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Oke, sudah ada 4 kingdom. Kita akan melanjutkan ke kingdom berikutnya. Kingdom yang kelima adalah Animalia. Merupakan organisme yang sifatnya juga sudah eukaryotik, bersel banyak, dan bersifat heterotrof. Heterotrof ini artinya tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri, berbeda dengan Plantae. Heterotrof ini tergantung dengan makhluk hidup lain. Siapa saja penghuni dari Kingdom Animalia ini adalah Avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, untuk mengingatnya ada tips, di sini ada tulisan A. A itu artinya tidak. Berarti kalau Avertebrata itu artinya tidak memiliki. Vertebrata itu tulang belakang, sehingga Avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Sangat mudah, oke? Sekarang kita ke nomor 6. Nah, ini lagi rame dibicarakan ya, sehingga saya bahas sedikit saja. Nah, sebenarnya virus memang tidak dimasukkan ke dalam 6 kingdom secara bersamaan
karena sifat virus itu sendiri. Jika berada di luar sel hidup, virus tidak dapat bergerak, tumbuh, atau berkembang biak. Sehingga di luar sel hidup, virus itu dikelompokkan sebagai makhluk tidak hidup. Sebaliknya, jika virus ada di dalam sel makhluk hidup lain seperti tumbuhan, hewan, atau manusia, virus dapat tumbuh, berkembang biak, sehingga dikatakan bahwa virus adalah makhluk hidup. Oleh sebab itu di sini virus dikatakan sebagai makhluk hidup yang obligat. Artinya, jika di dalam lingkungan atau sel hidup, virus bisa hidup. Akan tetapi jika di luar, virus dikatakan makhluk tidak hidup karena juga bisa dikristalkan. Begitu ya, sudah paham tentang virus? Alhamdulillah, kita lanjut di pembahasan berikutnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam kingdom. Kingdom yang pertama tadi adalah kingdom Monera, terdiri dari bakteri dan alga atau ganggang hijau biru. Nah, sekarang bakteri itu bagaimana? Bakteri itu terdiri dari satu sel atau uniseluler, gitu ya. Ukurannya 1 sampai 5 milimikron, sangat kecil sekali. Nah, bentuk selnya ada yang bulat atau kokus, ada yang batang atau bacillus, ada yang koma atau vibrio. Nah, ini contohnya ada bakteri yang berbentuk batang ya, berbentuk batang, sifatnya dia ini berkoloni gitu ya. Nah, kemudian kita ke pembahasan berikutnya, yaitu sebagian besar bakteri itu bermanfaat loh bagi kehidupan manusia. Hanya sekitar 1% saja yang bersifat patogen atau menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu, anggapan masyarakat jika mendengar bakteri itu pasti negatif atau menimbulkan penyakit. Ternyata salah, itu hoax ya. Yang benar adalah hanya sekitar 1% saja bakteri itu yang merugikan. Banyak sekali, berarti 99% itu bakteri justru yang bermanfaat gitu ya. Nah, sekarang kita ke Cyanophyta. Cyanophyta ada yang berbentuk uniseluler atau sel satu, kemudian ada yang berkoloni, atau ada yang berbentuk filamen atau benang multiseluler. Ini contohnya ya. Nah, bulatan-bulatan ini dia berkoloni begitu ya. Iya. Oke, saya lanjutkan. Memiliki pigmen warna vicocyanin atau biru dan vicoerythrin atau merah. Ada tips lagi nih, vicocyanin. Ingat-ingat ada kata-kata cyan. Nah, kamu pernah memiliki printer atau pernah melihat printer, ada kata-kata di warna biru yaitu cyan. Nah, ini berarti cyan itu adalah warna biru. Di sini namanya vicocyanin. Yang kedua, vicoerythrin. Nah, kalian masih ingat ada kata-kata eritrosit. Eritrosit itu apa? Eritrosit adalah sel darah merah. Berarti di sini kita ingat-ingat vicoerythrin itu adalah sel darah merah. Kemudian juga memiliki kloroplas. Umumnya tidak dapat bergerak, kalaupun bisa hanya pergerakan maju ataupun mundur ya. Hidupnya di tempat lembab, batuan, air laut, bahkan di air tawar. Begitu ya untuk kingdom Monera, sangat mudah kok untuk dipahami. Kita pelan-pelan saja untuk memahami suatu materi. Kita lanjut. Kingdom yang kedua adalah kingdom Protista. Ya, kita mulai dari protozoa. Protozoa ini adalah kelompok hewan yang uniseluler. Sifatnya sudah eukariotik, bentuk tubuh tetap, ada yang berubah-ubah. Nah, ini contohnya yang amuba. Sehingga misalnya ini ada amuba gitu ya. Ada amuba, ini intinya. Misalnya di sini ada makanan, maka amuba ini bisa mengubah membrannya untuk mengelilingi makanan ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian membrannya begini ya, misalnya ya. Nah, selanjutnya dia akan mengepung makanan tadi. Nah, begini ya, mengepung. Oke, ini makanannya tadi. Akhirnya makanannya berada di dalamnya. Nah, seperti ini ya, intinya misalnya. Nah, seperti ini, sehingga amuba ini bentuknya bisa berubah-ubah. Sekarang kita ke ganggang atau nama lainnya alga. Ganggang terdiri dari semua ganggang kecuali ganggang hijau biru. Kenapa? Karena tadi ganggang hijau biru tadi sifatnya masih prokaryotik gitu ya. Kelompok hewan satu sel.
atau uniseluler, ada juga yang banyak sel atau namanya multiseluler, berupa filamen atau benang, bisa juga lembaran atau seperti tumbuhan namun masih belum memiliki akar, batang, dan daun sebenarnya. Nah ini ya. Oke, nih kamu bisa lihat ganggang yang biasanya kita bisa lihat di orang penjual es ya, namanya apa? Rumput laut begitu ya. Ini kan bentuknya seperti ini. Nah, ganggang itu memiliki klorofil dan pigmen lainnya. Sifatnya autotrof karena memiliki pigmen atau klorofil sehingga dia bisa melakukan fotosintesis sehingga bisa menghasilkan makanan sendiri auto ya, sehingga namanya autotrof. Berdasarkan pigmen yang dimiliki ganggang itu menyebabkan mereka bisa dibagi menjadi 4, yaitu ganggang hijau, ganggang keemasan karena warnanya emas tentunya, ganggang coklat karena pigmennya berwarna coklat, dan yang terakhir ganggang merah. Fungsinya mereka sebagai fitoplankton atau bisa juga sebagai makanan ikan. Ternyata yang saya sebutkan tadi ini rumput laut itu bisa digunakan sebagai bahan pembuat agar-agar atau untuk makanan ya. Contohnya es tadi ya, es rumput laut atau nori biasanya ya. Oke, kita sudah menyelesaikan kingdom Protista. Kita lanjut di kingdom berikutnya. Nah, kingdom fungi. Fungi terdiri atas satu sel atau uniseluler dan ada juga yang terdiri dari banyak sel. Berbentuk lembaran berliku-liku, berbentuk payung maksudnya ini, batang atau berbentuk papan. Hidupnya sebagai saprofit, yaitu di sisa-sisa makhluk hidup. Sehingga kalau misalnya ini ada makanan, ini ada jamur, begitu ya. Misalnya ya, ini ada jamur, nah seperti ini. Jamur ini langsung memakan, tapi dia mengeluarkan enzim-enzim. Enzim ini membuat makanan terurai sehingga makanan bisa diserap ke dalam tubuhnya. Itulah yang dinamakan dengan saprofit. Ya, sudah saya jelaskan tadi cara mencari makan dengan mengeluarkan enzim pengurai, kemudian menguraikan makanan di luar tubuhnya dulu. Setelah itu hasil penguraiannya diserap oleh tubuhnya. Ya, sampai di 3 ini sangat mudah. Monera sudah, Protista, dan jamur atau fungi. Kita lanjut ke kingdom berikutnya. Oke, kita ke kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau tumbuhan ada 3 ya tadi ya, lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Sekarang kita membahas yang lumut terlebih dahulu. Tumbuhan lumut itu belum memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem sama phloem. Xilem itu pembuluh kayu, sedangkan phloem itu adalah pembuluh tapis. Oke, lanjut. Tubuh ada yang berupa talus, belum bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Ini maksudnya daun ya. Ada yang sudah berupa kormus, yaitu memiliki batang dan daun sederhana, sedang akarnya masih berupa rhizoid. Rhizoid itu kecil-kecil begitu ya. Kosmopolit itu apa? Kosmopolit adalah persebaran yang sangat luas sekali. Mengalami metagenesis, meta adalah tengah-tengah sehingga dinamakan pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit. Nah, paling mudah mengingatnya adalah gametofit, berasal dari kata-kata gamet. Gamet itu sel kelamin, berarti menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan sporofit berasal dari kata-kata spora, berarti menghasilkan spora, gitu ya. Nah, fase gametofit itu lebih menonjol daripada fase sporofit. Artinya, lumut itu yang terlihat oleh mata kita itu adalah tumbuhan yang sifatnya gametofit, sedangkan yang sporofitnya tidak terlihat oleh mata kita, gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang alat perkembangbiakannya. Alat perkembangbiakan jantan namanya antheridium. Anther ini kepala sari ya kalau kita belajar di bunga. Anther, sehingga kalau jantan ya antheridium, sedangkan kalau betina namanya archegonium. Hasil pembuahannya disebut sporangium atau paling gampang, ium itu adalah ruang, spora adalah spora, berarti sporangium adalah ruang spora. Nah, jadi di dalam sporangium itu banyak disimpan sporanya. Lanjut kita ke Pteridophyta. Nah, Pteridophyta tumbuhan paku, bukan paku yang dibuat untuk bangun rumah itu ya. Nah, Pteridophyta itu memiliki pembuluh angkut sudah ya.
Kemudian tubuh sudah berupa kormus, artinya memiliki batang dan daun, sedangkan akarnya masih berupa rizoma. Nah, berdasarkan fungsinya, daun dibagi menjadi dua. Ada yang daun tropofil, daun ini steril. Steril itu tidak bisa membantu perkembangbiakan. Fungsinya hanya untuk fotosintesis. Sedangkan ada lagi yang namanya daun sporofil. Fertil kesuburan, menghasilkan spora untuk perkembangbiakan dan membantu fotosintesis. Oke ya, ada daun tropofil, ada daun sporofil. Sama seperti tumbuhan lumut, tumbuhan paku juga mengalami metagenesis, pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit. Berbeda, sporofitnya itu lebih menonjol daripada gametofitnya. Sedangkan tadi di lumut itu gametofitnya yang lebih menonjol dari sporofitnya. Ya, paling gampang ini lumut, itu gametofit lebih dominan daripada sporofit, disingkat LGS gitu. Ya, otomatis kalau yang tumbuhan paku tinggal dibalik PSG. Nah, di sini ya PSG, tinggal kamu lebih mudah menghafalkan yang mana, LGS atau PSG. Kalau saya lebih senang yang PSG ya, mirip nama klub sepak bola ya. Kita lanjut di pembahasan berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang spermatopita. Spermatopita ini adalah tumbuhan berbiji. Oke ya, tumbuhan berbiji. Tumbuhan yang paling tinggi tingkatannya. Oke, bagian tubuh sudah dapat dibedakan dengan jelas akar, batang, dan daunnya. Gitu ya. Disebut sebagai Anthophyta karena memiliki bunga, dan Phaenorogame karena memiliki atau alat perkembangbiakannya terlihat jelas. Berdasarkan letak bakal biji dibedakan menjadi dua subdivisio, yaitu Gymnosperme, tumbuhan yang berbiji terbuka, dan Angiosperme, tumbuhan yang berbiji tertutup. Akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, sekarang kita ke tumbuhan berbiji tertutup dulu atau namanya Angiosperme. Memiliki bunga sesungguhnya, ya seperti bunga-bunga yang kita lihat itu, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Bakal biji tidak terlihat karena terlindungi daun buahnya. Karena tidak terlihat, ditutup atau dilindungi oleh daun buahnya, sehingga dikatakan berbiji tertutup. Paham kan sekarang mengapa Angiosperme dinamakan tumbuhan berbiji tertutup? Karena bijinya terlindung oleh daun buahnya. Kemudian perkembangbiakannya dua, sehingga disebut pembuahan ganda, yaitu membentuk zigot dan membentuk endosperma. Gitu ya. Berdasarkan jumlah keping bijinya dibedakan menjadi dua kelas, yaitu monokotil berkeping satu. Kenapa satu? Karena awalannya mono, gitu ya. Dan dikotil berkeping dua. Dua karena awalannya di itu artinya dua. Lanjut. Inilah perbedaan monokotil dan dikotil. Coba kita mulai dari keping bijinya. Kalian tahu kacang? Oke, tahu kan ya? Kacang kulit misalnya. Kacang kulit ketika kalian buka, bijinya bisa dibelah apa enggak? Tentu bisa dong. Berarti kacang itu keping bijinya ada dua. Ya, coba kalian pernah makan buah salak? Pernah kan? Buah salak, ketika kalian makan dagingnya, ketemu buah salak yang warnanya coklat tua itu, kira-kira ketika kamu belah dengan tangan, bisa apa tidak? Tidak bisa, berarti tanaman salak itu keping bijinya satu atau monokotil, gitu ya. Oke, sekarang tulang daunnya. Tulang daun pada monokotil itu tulang daunnya sejajar, begini ya, sejajar. Nah, garis-garis begini. Oke, sedangkan tulang daun pada dikotil ini menyirip atau menjari. Kalau ini menjari. Oke, dari sini ya, keluar 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang namanya menjari. Sedangkan menyirip maksudnya seperti ini. Kalian tahu ikan kan? Ikan itu ya, misalnya ikan itu ada siripnya. Sirip kanan sama sirip kiri. Nah, seperti ini. Ini kalau tulang daun seperti ini namanya daun dari tumbuhan dikotil. Sekarang kita ke batang. Batang berkas pengangkut xilem fluimnya tersebar. Nah, kalian lihat titik-titiknya itu tersebar ya. Oke, bedakan dengan yang dikotil. Dikotil berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Nah, ini lingkaran. Begini ya, lebih rapi. Sedangkan ini tersebar. Bunga sekarang.
bagian bunga periasan monokotil hanya terdiri dari 3 saja atau kelipatannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kelipatan 3 ini. Oke ya, sedangkan yang dikotil itu kelipatan 2 atau kelipatan 4 atau kelipatan 5 gitu ya. Sekarang kita ke akarnya. Akar pada monokotil serabut. Kita lihat di sini ada akar utamanya kecil, ya, akar utamanya kecil, kemudian di sini banyak akar serabutnya. Oke, gitu ya. Bedanya dengan yang dikotil akar utamanya panjang. Wah, menghujam gini di tanah sehingga lebih kuat. Cabang-cabang akarnya tidak terlalu banyak seperti pada tanaman monokotil. Nah, contoh tumbuhan monokotil itu adalah padi, jagung, kelapa, tebu, bambu, pisang, dan jahe-jahean. Sedangkan contoh tumbuhan dikotil, singkong, kentang, mangga, durian, kopi, atau kacang. Oke, lebih jelas lagi tentang perbedaan monokotil dan dikotil. Selamat, kalian sudah bisa mempelajari perbedaan ini. Kita lanjut di pembahasan berikutnya. Oke, kita ke subdivisio yang lain yaitu Gymnospermae. Umumnya berakar tunggang, berarti sama dengan dikotil. Pintar. Ada juga yang berakar serabut, akan tapi paling umum yaitu berakar tunggang. Batangnya bercabang, daun kaku biasanya sempit. Kalian pernah lihat tanaman pinus atau tanaman yang memiliki alat perkembangbiakan seperti gambar ini? Nah, biasanya dipakai untuk hiasan ya. Ini adalah tanaman pinus, sedangkan ini alat perkembangbiakannya. Kalau pada Angiospermae, alat perkembangbiakannya bunga. Sedangkan pada Gymnospermae, alat perkembangbiakannya namanya strobilus. Oke, ini biji tampak dari luar, atau biji tidak ditutupi atau tidak dilindungi daging buah. Karena tidak ditutupi atau tidak dilindungi, sehingga dinamakan terbuka. Oleh sebab itu, Gymnospermae dinamakan tumbuhan berbiji terbuka. Sangat mudah. Kita lanjut di kingdom berikutnya. Kita sudah di kingdom Animalia, kingdom terakhir yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Animalia dibagi berdasarkan 2 kelompok besar, yaitu berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Ingat tulang belakang tadi namanya vertebrata. Ya, sehingga kalau A vertebrata, A itu artinya tidak bertulang belakang, dan vertebrata yang bertulang belakang. Ini pembahasannya. Oke. Nah, vertebrata sendiri dibagi menjadi 8 kelas: Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusa, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan vertebrata dibagi menjadi 5 kelas: Pisces, Amfibi, Reptil, Aves, dan Mama. Untuk mempermudah mengingatnya, biasanya vertebrata saya singkat sebagai Parafmama. Seperti ini. Parafmama. Oke. P Pisces, A Amfibi, R Reptil. Ini Af ya. Af, Aves, dan terakhir Mamalia. Sangat mudah, kita akan bahas A vertebrata terlebih dahulu. Kita menuju ke slide berikutnya. A vertebrata yang pertama yaitu Porifera. Nah, kalian tahu SpongeBob? Nah, SpongeBob itu terinspirasi dari hewan berpori ini atau Porifera. Permukaannya berpori-pori sangat kecil, memiliki rangka luar, bersifat hemaprodit. Apa itu hemaprodit? Ya, makhluk hidup yang memiliki 2 alat kelamin langsung, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam satu tubuh. Umumnya melekat pada dasar laut, contohnya Spongia sp. Manfaatnya adalah sisa tubuhnya biasanya untuk penggosok kaca, dan juga biasanya untuk tanaman hias yang sekarang banyak dijual, untuk hiasan di dalam akuarium rumah. Oke, kita menuju ke kelas selanjutnya. Kelas selanjutnya adalah Coelenterata. Kita lihat gambar dulu. Kalian pasti tahu hewan ini. Hewan ini adalah namanya jellyfish atau ubur-ubur. Nah, Coelenterata dinamakan hewan berongga, memiliki alat pencernaan berupa rongga gastrovaskuler. Gastro itu artinya perut. Oke. Memiliki lubang sebagai mulut dan anus. Di sekitar mulut memiliki tentakel untuk menangkap mangsa dan memasukkan ke lubang gastrovaskuler untuk dicerna.
Nah, contohnya adalah Aurelia aurita atau namanya ubur-ubur. Manfaatnya biasanya untuk membentuk karang sebagai tempat sembunyi bagi ikan-ikan yang ada di laut. Oke, kita menuju ke kelas berikutnya, yaitu kelas Platyhelminthes atau cacing pipih. Mengapa dinamakan cacing pipih? Karena memang berbentuk pipih seperti pita. Tubuhnya lunak, tidak memiliki sistem peredaran darah. Sifatnya hermaprodit ya, dalam satu tubuh memiliki 2 alat kelamin. Umumnya bersifat parasit, ada pula yang hidupnya bebas. Yang sifatnya parasit, contohnya adalah Taenia saginata. Yang sifatnya hidup bebas, contohnya adalah Planaria maculata. Ini biasanya sebagai indikator apakah sungai itu bersih atau sudah tercemar. Kalau ada planaria ini, maka sungai dikatakan bersih, karena planaria ini hidup di sungai yang bersih saja. Nah, manfaatnya bagus juga ya si planaria ini. Oke, kita lanjutkan di kelas yang lain, yaitu Nemathelminthes atau cacing gilik. Dilihat dari bentuknya serem ya, Masya Allah. Berbentuk gilik, alat reproduksinya terpisah, bukan hermaprodit tapi terpisah. Berarti ada cacing jantan dan ada cacing betina. Cacing jantan lebih kecil daripada cacing betina. Kenapa? Karena pada cacing betina menyimpan telur. Umumnya parasit pada manusia, contohnya cacing kremi. Kalian pasti tahu kan? Ada iklan di televisi tentang obat cacing atau memeriksakan ke dokter 6 bulan sekali. Ini untuk mengantisipasi si anak terinfeksi cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Kita lanjut. Annelida atau cacing gelang. Kenapa dinamakan gelang? Coba kalian lihat ada ruas-ruasnya begini ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai cacing gelang, begitu. Tubuh bulat panjang, memiliki mulut dan anus bersegmen. Inilah yang tadi ya saya katakan namanya cacing gelang. Dengan tiap segmen ada rambut getar, fungsinya untuk alat gerak. Bersifat hermaprodit. Contohnya adalah Lumbricus terretris atau cacing tanah. Manfaatnya sebagai sumber protein dan fungsi lain untuk petani nih, yaitu mengemburkan tanah. Kita lanjutkan ke kelas yang lain. Adalah moluska, hewan bertubuh lunak. Kalian juga tahu kan hewan ini? Oke, ini namanya hewan bekicot. Bertubuh lunak, tidak bersegmen atau tidak memiliki ruas-ruas, memiliki mantel yang dapat menghasilkan cangkang. Oleh itu, jika ada pertanyaan, kok aneh ya? Si bekicot ini ketika kecil, cangkangnya kecil. Ketika besar, cangkangnya juga besar. Ternyata bekicot itu termasuk hewan moluska. Sehingga mereka memiliki mantel ini yang dapat menghasilkan cangkang. Oleh sebab itu, cangkang bisa berubah-ubah menurut besar tubuhnya yang selalu tumbuh. Kemudian memiliki alat pencernaan, peredaran darah, dan sistem reproduksi. Contohnya adalah Achatina furica atau bekicot. Manfaatnya sebagai sumber protein dan ada juga yang menghasilkan mutiara. Contohnya apa yang menghasilkan mutiara? Iya betul, tiram atau kerang yang ada di laut. Kita ke kelas yang lain. Kita bertemu dengan arthropoda atau hewan beruas-ruas. Mengapa dinamakan hewan beruas-ruas? Kita lihat, tubuh dapat dibedakan kepala, dada, dan perut. Kepala memiliki antena, memiliki alat indera, dan memiliki mulut. Tubuhnya bersegmen. Nah, karena tubuhnya bersegmen ini hingga dinamakan hewan beruas-ruas. Dan memiliki rangka dari kitin. Arthropoda dibagi menjadi 4 kelas, yaitu krustase atau udang-udangan, arachnoide, laba-laba, myriapoda, dan insekta. Ya. Oke, kita menuju ke kelompok krustasea. Nah, contohnya adalah udang dan kepiting. Kemudian ini adalah contoh kelompok atau kelas arachnoide. Contohnya adalah laba-laba dan kalajengking. Kemudian kita ke kelompok myriapoda. Contohnya adalah ada kelabang dan juga ada glowing. Kemudian ini kita ke kelompok insekta, yaitu serangga-serangga yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke kelas berikutnya. Kemudian kita ke Echinodermata, hewan berkulit duri. Nah, ini temannya SpongeBob ya. Patrick. Oke. Tubuh tertutup dari duri. Duri itu namanya echino, sehingga dikatakan hewan berkulit duri. Dengan dermata adalah kulit ya.
Durinya tersusun dari kalsium karbonat, sehingga sangat keras. Alat gerak berupa kaki ambulakral bisa ditarik dan ditonjolkan. Contohnya adalah Asterias vulgaris atau sering kita kenal dengan kata-kata atau nama bintang laut. Oke, tadi vertebrata sudah, sekarang kita ke vertebrata. Vertebrata tadi apa? Parahmamaya, kita ke P dulu, yaitu Pisces atau ikan. Ikan cirinya tubuh ditutupi sisik dengan lendir untuk memudahkan pergerakan. Selain itu, alat geraknya berupa sirip. Sirip ekor berfungsi sebagai kemudi. Pernah kan naik perahu atau boat begitu ya, yang di belakang pasti ada penggeraknya berupa sirip. Nah, sirip itu ternyata sebagai kemudi. Memiliki kurat sisi untuk mengetahui tekan air di sekelilingnya. Kemudian memiliki gelembung renang untuk memudahkan naik dan turun. Alat pernafasannya berupa insang. Nah, untuk ikan yang hidup di lingkungan oksigen yang sedikit, diberikan labirin, bersifat poikilotem, artinya suhu tubuhnya berubah-ubah tuh sesuai dengan suhu lingkungan. Kalau kita bagaimana? Oh, kita tetap kan, hanya kita beradaptasi. Kalau suhunya dingin, kita akan menggigil. Berusaha agar tubuh selalu mengeluarkan energi supaya menimbulkan panas. Ketika suhu panas, maka kita mengeluarkan keringat. Nah, itu kalau yang suhunya tetap. Kalau ikan suhunya berubah-ubah tergantung suhu lingkungannya. Kemudian reproduksinya secara ovipar. Ovipar itu berasal dari kata ovum. Ovum adalah telur, sehingga dikatakan bertelur. Fertilisasi secara eksternal, pembuahan di luar tubuh. Ya, si ikan yang betina, ya, ikan betina mengeluarkan telur, kemudian ikan yang jantan mengeluarkan spermanya, sehingga pembuahannya berada di luar tubuh atau dinamakan eksternal. Kita ke selanjutnya, yaitu amfibia atau amfibi. Tubuhnya ditutupi oleh kulit tipis yang lembab dan berlendir. Pertukaran oksigen ketika bernafas. Alat gerak dua pasang kaki. Biasanya kaki belakang memiliki selaput untuk berenang. Habitatnya di air dan di darat. Oleh sebab itu, memiliki dua habitat dinamakan amfibi. Alat pernafasannya paru-paru dan dibantu kulit yang lembab, mengalami metamorfosis. Metamorfosis pada kata adalah metamorfosis yang jenisnya sempurna, gitu ya, karena ada perubahan struktur di sana. Fase berudu bernafas dengan insang, bersifat poikilotem. Suhu tubuhnya berubah-ubah tergantung suhu lingkungannya. Reproduksinya sama dengan ikan, yaitu secara ovipar. Fertilisasinya juga sama, yaitu secara eksternal. Nah, kita ke kelompok yang lain, yaitu reptil. Ciri ini, tubuh ditutupi oleh kulit kering yang bersisik. Berbeda ya dengan ikan ya. Kalau ikan ditutupi sisik dan lendir. Kalau ini kulitnya kering dan bersisik. Alat gerak berubah dua pasang kaki, ya, kaki depan dan kaki belakang. Berjalan dengan melata. Biasanya juga di beberapa hewan memiliki perekat pada kakinya. Kemudian alat pernafasannya berupa paru-paru. Sifatnya poikilotem. Reproduksinya bisa secara ovipar, vivipar maupun perpaduan antara keduanya, yaitu ovovivipar. Kalau ovipar itu bertelur, ya, bertelur, sedangkan vivipar itu adalah beranak. Nah, berarti ovovivipar bertelur kemudian beranak. Fertilisasinya adalah internal, artinya pembuahan terjadi di dalam tubuh induk yang betina. Oke, kita ke kelompok yang lain sekarang, Aves atau bahasa Indonesianya unggas. Cirinya adalah tubuh ditutupi oleh bulu. Alat gerak sepasang kaki dan sepasang sayap. Memiliki paruh dari zat tanduk sehingga sangat keras sekali ini ya. Kaki dan jari tertutup lapisan kulit tanduk. Sama kakinya juga terlihat kulitnya keras begitu ya. Alat pernafasannya paru-paru. Sifatnya sudah homoitem ya, reproduksinya secara bertelur dan fertilisasinya di dalam tubuh atau internal. Kita yang terakhir yaitu mamalia atau menyusui. Mengapa dikatakan menyusui? Karena mamalia diambil dari glandula mamae. Glandula mamae itu adalah kelenjar susu. Sehingga dikatakan hewan mamalia, hewan yang memiliki glandula mamae untuk menyusui anaknya. Tubuh ditutupi rambut.
memiliki alat gerak dua pasang yaitu tangan dan kaki. Ada juga yang memiliki sirip. Contohnya pada kelelawar begitu ya. Alat pernafasannya paru-paru, hewan betina menyusui anaknya. Sifatnya homoitem, reproduksinya ada yang ovipar ya. Contohnya adalah platypus. Platypus ya seperti bebek itu. Seperti bebek, dia mamalia tapi bertelur. Dan selanjutnya adalah vivipar, yaitu beranak. Fertilisasinya internal atau di dalam tubuh induk betina. Alhamdulillah kita sudah belajar banyak di kingdom ini. Apa saja yang kita sudah pelajari? Yang pertama tadi kita sudah belajar Monera dan Protista. Ya, kenapa dibedakan? Karena Monera ini sifatnya prokaryotik, Protista sifatnya eukaryotik. Kemudian fungi dan Plantae. Fungi ini tidak memiliki klorofil atau dinamakan saprofit ya, mencari makanannya, sedangkan Plantae ini adalah memiliki klorofil atau dinamakan makhluk hidup yang autotrof. Dan kita juga sudah belajar tentang Animalia, dibedakan menjadi dua, Avertebrata dan yang kedua adalah Vertebrata. Avertebrata ada banyak tadi ya. Pertama adalah Porifera, kemudian Coelenterata, apalagi Mollusca, apalagi Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, kemudian Arthropoda, dan yang terakhir Echinodermata. Sedangkan vertebrata dikelompokkan menjadi Pisces, amfibi, kemudian reptil, aves, dan terakhir adalah mamalia. Begitu, sangat mudah kok ya. Kita coba cek latihan-latihan soal berikut ini. Latihan soal yang pertama, salah satu ciri khas yang membedakan ganggang dengan jamur apa tadi? Ya, jamur tidak memiliki klorofil, begitu ya. Berarti ganggang tidak berklorofil, salah. Jamur tidak berklorofil, iya. Jamur berklorofil, salah. Ganggang bersel satu, sel banyak ya, berarti ini juga salah. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bagian tubuh paku yang menghasilkan sel kelamin jantan tadi. Jantan itu kalau di bunga namanya anter ya, anter atau kepala sari. Berarti cari yang depannya anter. Mana? Ini salah, salah, salah. Oke, betul, dan ini salah. Sehingga jawabannya iya, betul, yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar. Nah, ini gambar apa? Ini gambar laba-laba. Laba-laba memiliki kaki berapa? Memiliki kaki 4 pasang ya. 4 pasang berarti kelompok Arachnoida ya. Kalau Crustacea memiliki 5 pasang. Kalau Myriapoda adalah berkaki banyak. Sedangkan kalau Insecta 3 pasang. Begitu ya. Cara mengingatnya gampang kok. Ada 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang, dan berkaki banyak. Kalau 3 itu Insecta, kalau 4 itu adalah Arachnoida, kalau 5 itu Crustacea. Sangat mudah kan? Kita lanjut. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi Kingdom pada hari ini. Berarti materi-materi yang berkaitan dengan bab klasifikasi makhluk hidup sudah kita selesaikan. Terima kasih, semangat terus belajar. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun setiap saat, saling mengingatkan dan saling mendoakan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.